kesaksian selanjutnya tentunya masih dengan ahli hukum pidana, yaitu Pak Asmi Saputra, yang masih akan melanjutkan terkait keterangan-keterangannya. Apakah prosedur yang dimana di tahun 2016 ini masih berkesesuaian atau justru tidak relevan jika harus dihubungkan dengan terkait dengan hukum pidana seperti itu. Dan memang tadi sudah beberapa keterangannya yang menyatakan bahwa memang tidak ada kesesuaian terkait dari standar operasional prosedur yang dilakukan dalam penyelidikan, bahkan di tingkat penyidikan hingga dakwaan. Dan seharusnya jika ini tidak lazim harus gugur terkait dakwaan, dan juga tentunya dakwaan kepada para terpidana ini seharusnya batal demi hukum. Dan sudah bersama saya, halo Pak Asmi Saputra. Halo, selamat siang, apa kabar nih? Iya, kabar baik. Luar biasa tadi banyak sekali dari keterangannya Pak Asmi yang menunjukkan fakta-fakta baru begitu ya di persidangan. Khususnya ini adalah BAP yang dihadirkan langsung ini sama Pak Asmi di persidangan 2016, di mana Pak Rudiana dinyatakan, bahkan ada ya tertuang dalam berkas begitu ya, yang justru sudah mendatangi alamat dan tertera jelas alamat tersebut. Ini menunjukkan apa? Kalau misalnya ternyata rangkaian peristiwa ini akhirnya menunjukkan apa kalau berdasarkan dari hukum pidana? Ya, yang jelas tadi itu di dalam persidangan kita mencoba menelusuri kembali dari peristiwa ini dari awal, karena pintu masuknya adalah dari laporan kepolisian yang ujungnya adalah berita acara pemeriksaan terhadap pelapor. Akhirnya kita sandingkan apa yang disampaikan oleh pelapor di dalam laporan pertamanya di kepolisian dan ucapan yang akan disampaikan dia dalam persidangan berkaitan tentang produk DPO yang diterbitkan. Di situ akhirnya ada satu hal yang tidak match antara yang di BAP dengan dalam putusan peradilan yang disampaikan keterangan kesaksiannya di bawah persidangan dalam perkara putusan nomor 4. Di situ Pak Rudiana menyatakan bahwa sudah ke rumahnya, bukan sempat. Jadi sudah ke rumah ke DPO tapi orang itu kabur dan segala macam. Artinya kita lihatlah dalam produk DPO yang dibuat. Kalau orang sudah mengacu pada rumah, di situ kan ada tuan rumahnya. Siapa? Katakan nama orang tuanya, terus nanti alamat jelasnya di mana dan segala macam. Itu kan jelas, tidak bisa lagi global desa ini segala macam. Mungkin ada dusunnya, mungkin ada RT, RW segala macam. Terus anak yang kabur itu bapaknya namanya siapa. Nah, sewaktu nanti kita sandingkan di dalam format ataupun produk DPO, itu nggak muncul. Berarti apa? Ada dugaan ini memang sengaja dihilangkan dari awal. Jadi ada by design. Jadi DPO ini memang DPO fiktif yang sudah diketahui sejak awal. Kalau kata orang hukum itu, dia menghendaki, dia memang mensengajain, mengetahui dan menghendaki. Jadi patut diduga ada satu perihal dalam serangkaian tindakan penyidik pada waktu ini tidak dilaksanakan dengan tepat dan benar. Ada manipulasi dugaan mungkin, ada hal sesuatu yang ditutupin. Karena itu tadi, antara keterangan yang disampaikan dalam BAP di kepolisian dengan di persidangan itu berbeda. Berarti bisa disimpulkan secara hukum pidana bahwa memang telah terjadi rekayasa kasus begitu sehingga timbullah alamat fiktif seperti itu yang justru dihadirkan dalam persidangan. Bisa disimpulkan demikian? Salah satunya indikasi itu dapat kita sampaikan, dan ini nanti akan kita kaitkan dengan keterkaitan dan keterikatan prosedur dan mekanisme di awal. Kalau prosedur dan mekanisme tadi di awal dalam penyidikan banyak hal yang ditutup-tutupi, maka patutlah ini disandingkan, loh kenapa ini? Karena dari awalnya ada sesuatu yang tidak tepat, ya kan? Karena sesuatu tidak tepat, misalnya mereka ditangkap tadi bukan karena OTT, karena dia karena bukan tertangkap tangan, karena dia bukan tertangkap tangan, seharusnya mekanisme ini kan mekanisme normal. Orang dipanggil, orang diperiksa segala macam. Tapi dalam hal ini tidak. Terus orang tidak didapatkan hak dia, padahal itu adalah imperatif dalam pasal 56 wajib. Wajib kan tidak bisa diabaikan. Nah, nanti kita lihat lagi pada administrasi surat kuasanya benar nggak, administrasi mindik daripada kepolisian. Jadi kepolisian itu juga punya mindiknya, administrasi penyidikannya. Nah ini kan harus dilihat. Kalau itu akhirnya tidak match, ya patut diduga ada sesuatu. Jadi akibat perbuatan oknum seolah-olah terlindungi oleh katakanlah sebuah institusi, sulit untuk mengakui, akhirnya diambil lagi dalam produk putusan. Itu yang tadi kita sebut dengan peradilan yang sesat. Bagaimana jika ternyata DPO ini
adalah fiktif dan sudah dirilis secara resmi bahwa ada 2 DPO yang memang dinyatakan fiktif begitu pada saat penangkapan Peggy waktu itu ya sebelumnya. Bagaimana ini akhirnya menjawab tadi yang dikemukakan terkait ternyata ada manipulasi dan juga indikasi menuju rekayasa. Bagaimana akhirnya ini itu menjadi kalau DPO-nya fiktif berarti runtuh dong BAP-nya. Runtuh BAP berarti jaksa kemarin menerima berkas itu tidak teliti. Runtuh dong dakwaannya. Kan namanya ini upaya hukum luar biasa, gitu loh. Lah itu tidak ada, itu ternyata sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Berarti berita acara yang tidak sah itu runtuh. Karena di dalam BAP itu jelas peran si Polan jadi apa, peran yang fiktif itu apa. Bagaimana peran-peran dan kualifikasi pidana itu dapat dilekatkan untuk menjadi satu kejahatan berkelompok, katakanlah hari ini ada 8 orang, kalau orang-orang itu tidak ada. Akhirnya patut diduga ada sesuatu di sini. Nanti kita saksikan setelah Jumatan. Terakhir berarti ini mengkonfirmasi yang tadi disebutkan peradilan sesat tersebut yang dimana tadi ternyata ada indikasi ke manipulasi dan juga tidak lazimnya standar operasional prosedur yang dilakukan seharusnya pada saat penyelidikan bahkan hingga dakwaan. Berarti ini terkonfirmasi bahwa ada sesuatu dibungkus yang seolah-olah harus menjadi kejadian itu? Ya, ini seolah-olah itu tadi ada, karena itu dari kemasan awalnya yang tidak terang, tidak transparan. Sesuatu yang tidak terang berarti lawannya gelap. Sesuatu yang lengkap diminta oleh dakwaan berarti lawannya tidak lengkap. Sesuatu yang tidak lengkap, sesuatu yang gelap, berarti ada sesuatu yang tidak ingin diungkap. Nanti kita lihat lagi pada setelah Jumatan. Terima kasih banyak keterangannya. Itu tadi demikian perbincangan kami dengan Asmi Saputra selaku ahli hukum pidana yang tentunya keterangan ahli ini akan dilanjutkan setelah break sholat Jumat nanti, dan tentunya kita masih ingin menantikan kejutan-kejutan atau fakta-fakta baru apa yang nantinya akan kembali dihidangkan di persidangan lanjutan peninjauan kembali ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan. Sementara demikian dari Pengadilan Negeri Cirebon kembali ke studio. Informasi terbaru dari Anda, selamat bertugas kembali.